Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bahas materi tentang Pancasila. Pastikan kalian udah familiar bukan dengan kata Pancasila? Nah, kesempatan ini aku akan menjelaskan materi tentang Pancasila dan aku ditugaskan juga nih untuk menjelaskan materi dari beberapa tema. Tema yang aku pilih ada dua, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sistem etika. Untuk mengetahui dua tema ini, masing-masing materi yang akan saya jelaskan, maka jangan sampai dilewatkan ya, tonton terus dan jangan di skip karena ini hal yang penting dan tidak bisa di skip. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Tema pertama yang akan saya bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang mengatur negara kesatuan Republik Indonesia beserta unsurnya. Bagaimana dengan proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara? Apa saja? Mari kita simak berikut ini. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada Sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dimana dari sila-sila tersebut dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pengusulan perumusan dasar negara yang pertama dikemukakan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisikan 5 sila, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua dikemukakan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisikan 5 sila, yaitu paham negara kesatuan, perhubungan negara dengan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa. Yang ketiga dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisasi atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, rumusan akhir Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berjumlah 5 sila. Dari masing-masing sila ada dilambangkan dalam beberapa gambar, dan apa makna dari gambar tersebut? Mari kita saksikan berikut ini. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang yang memiliki makna sebagai cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segala di muka bumi ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai yang berbentuk persegi 4 untuk laki-laki dan lingkaran untuk perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan itu melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur mengartikan tempat berteduh, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan banteng, yang merupakan hewan yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, ia lebih kuat dan sulit diserang lawan. Lambang kepala banteng menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi yang merupakan ketersediaan makanan dan dilambangkan kapas merupakan ketersediaan pakaian. Dengan adanya pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Nah, itulah materi pertama kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Apa itu etika?
Etika adalah ilmu tentang hal baik dan buruk, serta tentang hak kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai tersebut berupa nilai religius, adat istiadat, kebudayaan, dan setelah dipisahkan menjadi dasar negara. Adapun etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yaitu pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa meliputi etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan tolong-menolong antar sesama manusia. Selain itu, etika juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan bertentangan dengan moral agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenapa sih etika itu dikaitkan dengan Pancasila? Apa hubungannya? Jadi, etika itu dikaitkan dengan Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang telah mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta unsurnya. Jadi, di dalam Pancasila itu telah diatur dari setiap sila-sila tentang kehidupan kita di Indonesia. Untuk lebih memahaminya lagi, maka saya akan menjelaskan dari sila pertama sampai sila kelima tentang etika kita dalam Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai etika, yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berisikan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan, mengembangkan sikap saling mencintai, saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berisikan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban, mengembangkan rasa cinta tanah air, dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berisikan setiap manusia itu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di Indonesia, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berisikan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.